Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Yampi. Ketemu lagi dengan Waalaikumsalam. catatan RSZ yang alhamdulillah pagi hari ini akan menghadirkan pengusaha jamur milenial nih kelihatannya ya, Mas Purbo ini. Jadi Enggak, Pak. eh, Bu. terkait dengan sektor pertanian, di mana salah satunya adalah jamur, dan melalui tangan Mas Purbo, jamur ini tidak hanya sebagai budidaya, tetapi juga ditingkatkan nilai ekonominya, diolah, dikemas, bahkan sampai ke rumah makan gitu yang dikelola sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan pengusaha muda Mas Purbo Mas Purbo Baskoro yang Ya. selama ini telah mengusahakan jamur merang dari hulu hingga hilir. Selamat pagi Mas Purbo. Pagi, Bu. Ya, untuk lebih mengenal Mas Purbo, para sahabat Yampi. Jadi kita menyapa yang dari podcast Yampi ini sahabat Yampi ya, Mas Purbo ya. Sahabat Yampi. Iya, jadi untuk lebih mengenal sahabat Yanti dengan profil Mas Purbo, kami harap Mas Purbo bisa menceritakan ya asal dan mungkin mengawalinya. Yang saya tahu ini udah turunan kedua ini Mas Purbo ini. Jadi awal sampai bisa mentransfer ya dari orang tua ke anak ini kan penting juga ya. Monggo Mas Purbo, saya eh, akan sampaikan ke sahabat Yampi. Ini Mas Purbo ini eh, founder atau ketua dari P4S Pulva Indonesia, berada Indonesia. di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, monggo Mas Purbo menyampaikan ya sampai akhirnya eh, besar seperti ini gitu ya. Silakan Mas Purbo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Purbo Baskoro. Eh, apa ya? Kalau di Pempates, apa ya? Ketua ya, Bu ya. Ketua, ya ketua, ya. Ketua ya, ketua di P4S eh, Full Wolfa. Aduh, ini kayaknya sinyal ya. Sinyal kita aman. Iya, Aman, Ibu? iya. Tadi sempat hilang ya, Mas ya. Iya, iya, sempat Heeh, sempat putus-putus. dimulai di, Iya. heeh, enggak apa-apa di ini lagi. Oke, ya. eh, Nama saya Purbo Baskoro. Saya Ketua P4S Sleman, P4S Volva Indonesia. Posisinya bukan di Bantul, Bu. Posisinya di Sleman. Oh, di Sleman. Oh iya. Ya, Heeh, dekat kantor Kabupaten Sleman. Jadi iya. dekat banget kita di sini. Hmm. Oke, jadi dari awal kita kita berdiri itu sebetulnya dari orang tua. Orang tua itu bekerja di perusahaan jamur eh, Hmm. terbesar mungkin kalau waktu itu di Indonesia. Jadi ada PT Dieng Jaya dulu, Bapak itu bekerja di PT Dieng Jaya, terus Hmm. akhirnya di Jogja juga ada di PT Tuah Agung, terus di Pasuruan di Jawa Timur itu di Randu Tata, Hmm. dan itu semua bergerak di bidang hortikultura budidaya jamur Hmm. semua. Iya, Jadi Bapak itu hampir seumur hidupnya itu di jamur. dari tahun 69 sampai sekarang kalau Iya. mau ketemu masih bisa, itu masih konsisten di budidaya jamur Iya, gitu. iya, Nah, saya alhamdulillah. untuk generasi berikutnya kita bikin budidaya jamur itu di rumah itu tahun 96. Hmm. Tahun
tahun 96 kita mulai budidaya jamur itu yang kita tanam pertama itu jamur merang. Iya. Terus sampai itu tahun 2006 itu kita masih konsisten itu dari jamur merang, bibit jamur merang itu sampai 2006. Setelah 2006 akhirnya kita berpikir untuk eh, tidak bisa nih kalau kita hanya jual jamur segar saja atau hanya jual bibit saja. Hmm. Karena kalau zaman 2006 itu jamur itu kalau kita panen banyak, panen misalnya Hmm. 50 kilo, itu yang diambil bakul kalau Pasar, istilahnya ya. ya Heeh. diambil di Iya, pasar. pasar. Itu kira-kira cuma 20 kilo, 30 kilo. Masih Oh, ada sisa, masih ada sisa, iya. masih ada sisa gitu. Dan kadang-kadang pada saat kita Hmm. itu panennya cuma 10 Kurang, kilo iya. kurang, itu kita malah dimarahin sama bakulnya. Karena Loh, kurang gitu ya. kok nggak ada jamurnya Iya, gitu. iya. Nah, kurang Ibu gitu. Oh, Jadi dilema banget gitu. ya. Jadi tapi kan yang jadi masalah kalau kurang itu lebih lebih mudah ya Bu ya. Kalau kurang itu Iya, pasti habis kan habis. gitu. Iya, Tapi kalau oversupply iya, itu kita bingung nih mau diapain gitu. iya, Akhirnya mulai 2006 itu kita coba bikin menu lah masakan gitu. iya. Terus kita coba jual, akhirnya direspon baik sama konsumen, sama warga Sleman. Akhirnya berkembanglah itu menjadi rumah makan jejamuran Hmm, sampai hari ini. iya. Seperti itu, Ibu. Nah, Dan itu Mas awalnya itu yang dijual itu jamur goreng apa pepes jamur apa apa awalnya? ya iya ya Bu, kalau sekarang kalau waktu itu ya Bu, waktu Iya, itu waktu itu awalnya. Heeh. awalnya itu kita bikin itu malah sebetulnya ada pepes sama Hmm. sate gitu. Hmm. Kenapa kok pepes? Itu karena itu mudah diterima sama masyarakat Hmm. sekitar. Iya, Jadi iya, nggak perlu merubah taste-nya iya, warga yang iya, iya, menunya iya. aneh-aneh gitu, enggak Bu. Jadi Oh. kita bikin misalnya tahu isi jamur gitu. Terus kita bikin bakmi goreng ada jamurnya. Jadi Hmm. sebetulnya tidak merubah taste warga sekitar supaya kan sekalian Hmm. mengedukasi ya Bu ya. Iya, iya. Oh jamur ini bisa dimasukin Bisa nggak cuma pakai pepes nih, macam-macam bisa masukin ya. kemana, Iya. masukin kemana gitu. Dan itu tidak merubah kebiasaan masyarakat. Hmm. Jadi lebih mudah diterima. Diterima, ya, Ya iya, gitu. ya, Konsepnya seperti itu Bu. Karena ya, ya, ini kalau kalau kita nggak mengedukasi orang belajar makan jamur, ini nanti kita ya. mau produksi berapapun itu nggak ada Iya, yang nggak beli. laku ya. Heeh, Iya, benar, nggak laku. benar. Ya. Jadinya kita menerapkannya gimana caranya jamur ini Hmm. mudah diterima Mm-mm. gitu. Akhirnya apa ya? Sampai sekarang varian menunya banyak, tapi Hmm. ya kita menggunakan menu-menu yang menu lokal yang dimodifikasi aja, Bu. Jadi Hmm. kita tidak membuat sesuatu yang hal yang sangat baru itu enggak. Heeh. Ya, jadi mudah yang Jog- diterima aja gitu. Iya, tapi Mas kan sekarang Jogja itu udah lama ya menjadi Hmm. tempat wisata. Ya, ya, wisata Nah, kuliner itu, Bu. nah itu gimana itu dengan para wisatawan gitu ya, yang dari berbagai tempat ya, bukan hanya Jawa kan itu, Ya, saya ya, lihat ya, kan ya. dari luar juga. Ya, jadi kalau kita perkembangannya menu sebetulnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita terima. Jadi eh, tidak Hmm. harus kita menyesuaikan masyarakat dari luar yang masuk menunya. Jadi misalnya dari Jawa Barat ini suka apa atau Mm-mm, Jawa mm-mm, Timur suka apa gitu, enggak. mm-mm, Tapi enggak.
Secara kita umum aja ya. ya umum aja Bu. Heeh, Jadi yang penting heeh. bisa diterima dulu aja Iya. sama masyarakat sekitar gitu aja. Nah, kalau Dan melihat seperti itu berarti menurut Mas Purbo, ya perkembangan jamur merang di Indonesia ini cukup terbuka peluangnya. kalau untuk jamur merang sangat terbuka Bu. Hmm. Sangat-sangat terbuka karena tapi ini juga tergantung dari segi bahan baku media tanam ya Bu ya. Iya. Karena ada perubahan lah. Kalau misalnya sekarang itu kalau kita itu kalau ngirim bibit jamur merang itu sekarang itu kalau dulu itu daerah Jawa Barat kan Cikampek gitu ya Bu ya. Iya, iya. Nah sekarang itu kan bergeser ke Majalengka, Cirebon, Hmm. Banten. Iya, iya, iya. Jadi yang dulunya Hmm. kalau kita ngirim bibit itu di Cikampek itu sekarang petaninya itu mulai bergeser, Berpindah gitu, berpindah, bergeser. iya Bu, Oh. berpindah. Oh, karena Kayak di, alih fungsi lahan kali ya. ya bisa jadi, karena yang dikejar kan bahan bakunya Bu, Iya. jeraminya. Oh, Jadi mereka itu ngejar ke bahan oh, baku. iya, 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 iya. Itu kayak misalnya sekarang yang masih bisa bertahan itu kayak Banyumas itu masih ada. Dulu kan ada tuh di Banyumas itu ada juga perusahaan dari Aji Barang, PT Aji Barang itu yang Mm-mm. itu juga meninggalkan sisa petani di sana. Apa Hmm. edukasi Oh, masyarakat di Banyumas itu iya, jamur merang timbul itu juga dari PT Aji Barang itu. iya, iya. Nah, itu masih ada. Di Pati itu masih ada. Untuk Hmm. di Jawa Timur itu Madiun, Ngawi, Jember itu masih bertahan lama, Bu. Untuk Hmm. dari awal kita Iya, iya, berdiri ya, ya, mulai ya. Heeh. ya, kita mengirim Sumatera itu mulai dari Lampung, Sumsel, Hmm. sekarang tuh Iya. di Aceh itu banyak. Jadi Oh, di Lampung itu mungkin nggak pakai jerami, tapi pakai tongkos kelapa sawit itu, Bu. oh iya, Nah, oh iya, itu kan iya. Iya, perubahan perubahan teknologi ya. teknologi, bahan Iya, baku, bahan ketersediaan bahan baku, iya, bakunya iya, mulai bergeser-bergeser, Bu. iya, 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 iya. Nah, Jadi sekarang yang efektif menurut Mas Purbo tadi selain jerami, mulai berarti harus bisa lihat potensi lokal ya kali ya, Mas ya. iya, iya, Bu. Kalau saya Untuk lihat, media kan itu untuk iya, media kan, iya. iya, betul, Bu. Betul. Hmm, Jadi untuk budidaya jamur merang ini kan untuk bahan baku itu kan pilihannya sebenarnya banyak sekali Bu sekarang. iya, Kalau dulu kan misalnya hanya jerami saja, iya. terus ada komposisi kapas. Tapi kapas Hmm, sekarang itu kan kualitasnya beda banget sama waktu tahun 90-an Bu. Karena hmm. Oh berkembangnya iya, iya, teknologi kapas, kan. iya, Kalau iya. kalau dulu afal kapas itu kan bisa pakai kapuk, bisa pakai kapas ya Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, Kapuk untuk randu tuh dicampur kapuk maksudnya randu ya. ya. Iya, iya, iya. Sekarang kapuk randu kan udah nggak ada Nggak pohonnya, ada, Bu. iya. Nah, Iya. itu udah hilang. Terus Oh, pakai kapas tekstil yang apa untuk bikin benang iya, itu. iya. Kalau dulu masih ada tuh kapasnya kecil-kecil itu masih ada. Sekarang dengan teknologi yang sekarang, yang dulunya kotor itu bisa dibersihkan, Bu. Jadi Hmm. sekarang itu kalau kapas itu dulu itu ada kulitnya, ada kapasnya. Ya. Kalau sekarang itu hanya kulit saja. Oh, Kapasnya gitu. hilang, Bu. Kapasnya enggak ada. Kapasnya nggak ada. Akhirnya yang dicampur ke kapas itu debunya. Jadi debu filter itu tadi Heeh. dicampurkan ke itu. Ke kulitnya Jadi itu. ya, jadi kita tuh sekarang kalau Oh. dapat itu malah kulit kapas Mm-mm. sama Tapi debunya. debu. Iya, kualitasnya turun, Bu. Iya, iya, iya. Berubah lagi sekarang. Iya, iya, Dari iya. bahan baku itu berubah lagi. Belum kalau sekarang kalau dari Klaten dulu ada pakai onggok, Bu. Enggak, ya, Ampas tahu onggok. itu. Heeh. Ya, Ya, ampas apa pati onggok ya, pati iya, apa itu. iya. Oh, Nah, yang itu dari kan anu, dari apa? pohon, Dari ketela pohon ya. bukan Ubi dari kayu bukan? pohon itu Bu, apa? Kolang kaling itu loh, Bu. Oh,
iya, iya. Nah, itu kan diambil saripatinya, batangnya, terus nanti ampasnya itu nanti biasanya bisa dipakai buat pakan sapi atau Mm-mm. eh, kompos gitu. Nah, itu kita bisa pakai untuk pengganti kapas. Tapi kan Hmm, juga sekarang industri itu kan juga nyari pohonnya kan susah, Bu. iya. Jadi sekarang itu perubahannya yaitu tadi mungkin dari Cikampek bergeser ke Majalengka itu ya Lampung mulai keluar itu apa ya? Hmm, Dari segi bahan bakunya bahan baku. yang berubah gitu. Tapi Jadi kalau petani dari segi pasarnya itu masih terbuka ya, Mas. Dari sisi kalau artinya kan bahan baku ini terjadi perubahan, tapi iya iya permintaan banyak. iya iya Sehingga ini harus pihak produsen harus mikirin bahan gimana baku caranya bahan baku ini bisa 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 memenuhi. memproduksi. Iya, Iya, seperti itu. iya. Jadi Hmm, permintaan ada, tapi gimana caranya dengan keterbatasan bahan baku bahan ini kita baku. harus mencari bahan baku yang baru. Iya. Nah, apakah tidak ada teknologi inovasi yang bisa menggantikan itu, menggantikan seperti onggok, kapas, dan sebagainya itu, sehingga ini tidak menjadi kendala ya Pak, untuk produsen untuk tetap memproduksi eh, jamur gitu. Artinya media ini kan menentukan ini, Ya, ya. menentukan sekali. Jamur Ya, itu ditentukan oleh media. ya. Ya. Jadi kalau sebetulnya perubahan di bahan baku itu kan, jadi gini Bu, di jamur itu kan ketergantungan dengan pertanian yang lain kan banyak ya Bu ya. Jadi Mm-mm. misalnya kita biasa pakai jerami, berarti kan kita Dengan nunggu padi, nunggu petani padi nih panen, ya, panen gitu gitu. ya, Atau kita mau mau masih masih butuh dengan bekerja sama dengan petani yang lain gitu. Misalnya mungkin Mm-mm. kita bisa aja pakai ampas tebu itu bisa, atau kita Hmm. mau pakai eh, jagung itu bisa. Tapi kan itu butuh proses yang lebih mahal atau Hmm. siklus tanam dari tanaman yang Tanaman lain. tersebut, iya, 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 iya. yang kita mau pakai misalnya kita mau pakai jagung nih Bu, sedangkan jagung kan Dibutuhin ya untuk ya ini ya. misalnya kan Heeh, masih masih apa ya sistem panennya kan iya, berbeda kan gitu. Kalau kalau jerami misalnya dalam 1 tahun bisa 3 kali, kalau tiga jagung kan kali jagung bisa cuma lebih. sekali kan gitu Bu. Karena Atau dia kan untuk ini aja ya, penyelah gitu ya. iya iya iya. Jadi Hmm. kalau kita lihat mau inovasi itu kadang-kadang Mm-mm. kita harus melihat potensi daerah. Karena kan kita tidak mungkin mengambil kayak oke di Jogja bisa nih pakai ampas tebu. Tapi Mm-mm. kan nggak mungkin kita ngambil ampas tebu itu dari Lampung kan gitu Bu. Iya, iya. Sedangkan kalau kita ngambil Nggak dari efisien Jogja, ya. Iya. di Nah, kalau Jogja udah tahu sendiri, Mas Purbo, kalau udah seperti itu, kok masih ini dengan mempertahankan jamur merang? ya karena jamur merang kalau nggak ada yang ya nilai ekonomisnya juga jadi tinggi Bu. Oh Karena yang gitu. nggak nanem Kan banyak jarang kan ya. nilainya ya Heeh. jarang. Jadi Ya bisa ini menjadi peluang meskipun tuh banyak sebenarnya jadi tantangan gitu peluang ya. ya. Jadi Eh, makanya kayak kenapa rumah makan jejamuran itu bisa bertahan ya karena iya. Kayaknya spesialisnya nggak ada lagi ada deh, jamur merang. ya. Nggak ada saya lihat selama di Jogja yang khusus jamur apapun dibuat dari jamur ya. Hanya Nggak bisa ya jejamuran aja ya. ya Iya, iya. sebetulnya itu bukan bukan nggak bisa kalau menjadi kompetitor jejamuran itu sebetulnya bisa saja Bu kalau ada bahan bakunya Iya, iya. gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir oh nggak ada, kadang-kadang itu ada temen yang bikin misalnya ada temen misalnya kompetitor misalnya bikin Iya, rumah makan jamur gitu. iya. Tapi kita berpikirnya itu ini jamurnya dapatnya dari Dari mana? mana? Iya, iya, Iya iya, iya. gitu karena ya memproduksi itu tidak banyak gitu. Apakah mereka bisa konsisten gitu? Iya. Sedangkan kita sendiri Oh, itu mau bikin konsisten itu kan butuh butuh effort nyari iya, bahan bakunya gimana, iya, 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 substitusinya seperti apa iya, gitu. iya. Gitu sih Bu.
Tetapi kalau Mas Purbo kalau dengar cerita bahwa eh, oversupply ini yang menjadi bahan untuk restoran, nah Ya, artinya berarti bisa saja apa pengiriman keluar itu bisa dibatasin ya kalau untuk kebutuhan iya Ibu. restorannya. Bisa Iya, seperti itu kah? bisa, bisa Ibu. Jadi Hmm, jadi kita itu ya kayak kita kalau kita butuh ini berarti kita butuh nanem iya, kan kita iya, atur ya Bu ya, bisa iya, kita iya, atur iya, gitu. iya, iya, Tapi kan nanti misalnya ada oversupply itu baru bisa keluar gitu. Tapi iya, yang utamanya kita masuk ke rumah makan dulu iya, gitu. iya. Berarti kan sekarang dibalik. Kalau Ya dulu dibalik. restoran tuh karena oversupply, Ya, kalau sekarang ya restoran dulu cerita kalau ada awalnya itu lebih, karena kita iya over, kan? sekarang Iya, kita dibalik ya, dibalik ya. seperti itu ya. Karena kalau Hmm, sekarang itu yang kita rasakan untuk sebagai petani itu sekarang kita jadi punya power. iya. Jadi bargaining powernya itu untuk petani itu lebih kuat. Jadi Hmm, karena petani, kalau kita memposisikan jadi petani, kita iya, jual ke harga yang lebih tinggi ya Bu iya, ya. Atau menjadi nilainya menjadi lebih tinggi iya, daripada kita hanya jual langsung secara iya. Ah, petik langsung selesai lah petik ya gitu, langsung segar langsung gitu jual ya. gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa petani itu bisa istilahnya sekarang hulu hilir, Mm-mm. jadi bisa meningkatkan hasil pertanian itu menjadi value-nya jadi lebih Hasilnya jadi tinggi. lebih tinggi ya. Ya, jadi lebih tinggi. Jadi Kan karena diolah itu marginnya kan ya menjadi diolah. nilai tambah ya, Iya, iya. yang Jadi segar ya. misalkan kayak misalnya jamur tiram itu misalnya kita jual kalau langsung dari kita langsung ke Mm-mm. Ke pasar konsumen. misalnya ke konsumen gitu aja kan harganya Mm-mm. cuma 14.000, Bu. Tapi Hmm. kalau kita bikin sate itu Mm-mm. kan kurang lebih nanti hasilnya kan 1 kilo segar yang 14.000 itu tadi Ya, harganya kan bisa bisa di enam dua puluh tujuh kali puluh ya, ribu. 3 kali Iya, lipat bisa gitu. bisa lebih Bu. Oh iya. Jadi tapi ya itu pinter-pinter kita itu nanti Ngatur ya. yang ngaturnya. Artinya selain merang, apalagi yang diusahakan, Mas Purbo? Sekarang itu kita nggak hanya jamur merang saja. Iya, Kita itu yang fokus kalau kalau tiram itu umum ya Bu ya kita ada iya, tapi nggak fokus jamur tiram, jamur kuping ada semua itu itu ya. ada lah. Tapi yang kita punya Unggulan lagi gitu itu kali ya. unggulan itu portabello, jamur portabello. Oh, jamur. Jamur Hmm. portabello terus sama jamur milky. Nah, Hmm. kita itu baru mau ngembangin ke monkey head. Oke. Emang Eh, berapa jenis jamur itu di kalau Indonesia atau di di kita sih dunia? koleksi ya. Iya. Koleksi jamurnya itu sebenarnya 20-an ada, Bu. Dan itu Kemarin, dibudidayakan semua nah karena ini jamur itu tidak tidak asli dari di Indonesia. Indonesia karena Oh, beda ya Bu ya, iya, beda iya, beda iya. suhu, beda Iya, itu. iya. Jadi nggak semuanya itu bisa langsung disubstitusikan Budidayakan ya. budidayakan langsung ya. Hmm. Kita harus Harus R&D dulu, adaptasi dulu ya ya. adaptasi dulu. Ini medianya pakai Iya, apa itu? iya, iya. Milky itu kita bisa produksi konsisten itu kita butuh waktu hampir 1 tahun setengah mungkin itu baru Hmm. baru bisa konsisten itu baru bisa Ah, ah. dapat Iya, kliknya oh gini cara iya, iya, budidayanya karena kan kita nggak dapat. iya. Mas Purbo, eh, Mas Purbo, apa pertimbangannya membeli jenis-jenis tersebut? Yang milky, yang itu kan padahal banyak kan? Tapi Ya, ya, ya. dipilih 20. Nah, ini pertimbangannya apa? Eh, Pertimbangannya sebetulnya jadi poin senternya, jadi keunikan sendiri untuk di P4S kita atau di rumah makan kita. Hmm, Jadi mulai untuk dari produksi bibitnya, nanti terus iya, di iya. menu kan juga 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 Ada untuk ditulis ngedukasi. gitu ya? Iya, iya. Hmm, Jadi nanti di menu itu nanti oh jamurnya pakai jamur milky. ini, pakai jamur Hmm, milky, pakai jamur ini gitu Bu. Jadi supaya
menambah apa ya, Ya, varian iya, edukasi buat orang yang konsumen makan lah biji ya. jamuran ya, Iya, konsumen iya, lah gitu, iya, iya, sama petani-petani di Indonesia bahwa oh ini banyak di sini bisa ini ditanam iya, itu iya. bisa. Jadi sekarang P4S Volva ini tunggal memproduksi jamur yang dikirim ke daerah. Ya, kita itu P4S sekarang itu fokusnya itu sekarang untuk untuk hari ini ya Bu ya. Ya, Fokusnya itu kita produksi iya, bibit iya, jamur merang, jamur tiram. iya. Itu penjualan terbaik kita itu jamur merang sama jamur tiram. Oh, iya. Terus kita sama budidaya jamur merang, jamur portabello, Mm. take sama milky. Oh, Berikutnya nanti kita iya, lanjut yang mikir lainnya. lagi. Yang lainnya Jadi ada si kuping, itu tren lingsi, atau apa itu? ada ya. Tapi Ya. fokus utamanya ke situ. Jadi ini kan Mas Purbo punya Eh andalan, itu ya punya andalan di Merang sama Tiram, iya, andalannya. Iya Mas, iya, 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 andalannya iya. di Merang sama Tiram. Nah, tren Sama berikut, portabello oh gitu. sama Portabello. Nah, Ya, tren berikutnya ini eh, pemilihannya berdasarkan apa? Karena kan perlu perlu riset ya. ya, ya. Jadi kita itu trennya, kita bikin bukan tren sih Bu. Apa yang kita bisa produksi dulu Bu? Kita kan masih R&D nih misalnya, Iya. oh, Milky. Oh ini kalau kita bisa bikin ini keluar dan konsisten, Iya. berarti kita bisa keluarkan menu dari jamur ini. Hmm. Itu nanti nanti berikutnya misalnya kita mau mau kita nanam monkey head. Ini kita butuh R&D dulu. Iya, iya. Oh, berarti Apakah dia setiap bisa jenis keluar? itu harus diteliti ya, Mas? Apa maksudnya Ya, ini medianya apa, terus iya medianya gimana apa, terus gitu? dia cara Oh, tumbuhnya seperti apa, nanti besarnya seberapa, terus kita bisa tahu siklusnya seperti iya, iya, apa. iya. Terus nanti kalau kita bisa memproduksi konsisten, misalnya, oh ini bisa kita produksi misalnya 5 kilo dulu per hari. Hmm, hmm, Nah, dari hmm. situ kita baru update ke Nah, rumah makan. makan, ini Oh, bisa dibikin apa dengan produksi 5 iya, kilo per hari. Itu kan kita butuh edukasi dulu, Bu. iya, iya, iya. Nanti kalau dari 5 kilo ini sudah konsumen sudah teredukasi, terus nanti ini meningkat permintaannya, nanti baru di Baru budidaya dijual, ini baru dijual keluar. ditingkatkan lagi produksinya. Nanti kalau Hmm. udah produksinya udah kenal, Aduh. baru gitu. Iya, jadi eh Mas Purbo ini di belakangnya tuh ada kumbu ya, saya lihat. Itu bibit bukan? Ini Ini. polybag Bu Media, ini saya bawa contoh ini bibit Iya. jamur merang. Ya. Jamur merang ya. Ya, ini bibit jamur merang yang kita kirim ke Sumatera, Jawa Barat, Oh, Jawa Timur iya. sampai NTB. Itu Oh, ini bibit ini. Sama bibit tiram itu dalam bentuk botol atau bentuk ya plastik. betul, ya. Ya. Hmm. Nah, ini tuh biasanya satu media ini bisa untuk luasan 2,5 sampai 3 meter persegi. Yang Itu, rumah Bu. rumah Ya, jamur rumah-rumah ya, rumah ya, kumbung itu ya. ya. Itu medianya ya, Mas. Ya, ini bibitnya, Bu. Oh, bibitnya. Ya, bibitnya. Medianya Kalau juga terjual, dijual. Medianya kalau enggak. medianya, kalau untuk jamur merang kan butuh proses kompos ya, Bu ya. Mm-mm. Tapi kalau di kayak di jamur portabello, kita kemarin sempat kita dulu kan di Dieng Jaya kan sempat mau apa ada yang mulai nanam juga di sana. Jadi kita jual Hmm. juga media tanam kompos gitu, kita juga Iya, iya, juga iya, kirim juga. iya, iya. Jadi nggak hanya bibit saja, tapi media Iya, tanam mediamnya untuk juga. ya Iya. bisa kita jual juga. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau mungkin kalau di Eropa itu kan sendiri-sendiri ya Bu ya.
jual jual bibitnya sendiri, media Iya. komposnya sendiri kalau di Belanda, di Belgia gitu. Iya. Nah, di Indonesia baru kita. Oh gitu. Jadi Ya, media sendiri, bibit sendiri ya. ya gitu. Jadi kita kalau Hmm, untuk proses kalau tiram kan sudah biasa ya Bu ya pakai iya, media polybag kan iya gitu. yang polybag. Heeh, Ya, kalau untuk tiram, seperti jamur itu ya. kuping itu kan sudah biasa. Tapi kalau untuk kompos jamur merang, jamur Kompos, portabello itu iya. baru kita. Yang Hmm, yang yang di Indonesia baru kita yang bikin iya, seperti iya, itu. iya. Eh, kemungkinannya kolaborasi menurut Mas Purbo bagaimana? Dengan, Kolaborasi. iya, artinya kan P4S ini kan melatih petani sekitarnya Mm-mm. juga ya, yang Ya, mungkin bisa menjadi mitra partner ya, untuk mengembangkan jamur nih, Mas. ya, ya. Bisa Ibu untuk berkolaborasi dengan petani-petani sekitar itu sangat-sangat bisa. Jadi sebenarnya kita itu juga tidak mendominasi untuk karena kalau namanya budidaya jamur itu kan juga Mm-mm. yang tidak pernah diceritakan itu kan resikonya juga tinggi gitu. Iya, Jadi kadang-kadang apa ya kalau kita berpikir itu budidaya jamur itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak Hmm. tidak kita juga punya ukuran itu yang sesuai dengan kemampuan karena dengan kondisi yang sekarang biaya bahan Hmm. bakunya juga nggak murah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus hasilnya juga dengan kondisi iklim yang mungkin besok Ya, sesuai BMKG kemaraunya iya. panjang itu kan juga membuat resikonya juga menjadi lebih tinggi. Jadi Mm. kita itu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Hmm. Jadi sebenarnya sangat sangat besar eh, berkolaborasi dengan kita Mm-mm. untuk pasar-pasar yang sebetulnya Masih masih terbuka banyak yang ya. belum ya masih Iya, terbuka besar iya, gitu. iya, itu. Karena kalau Untuk bisa memenuhi itu gitu, iya iya eh, bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang pernah berlatih di tempat Mas Purbo gitu ya. iya 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 Ibu. Mm. Memang kita butuh sangat butuh seperti itu gitu. Jadi kayak nanti misalkan proses belajar pasca panennya juga kan kalau Iya, hulu hilir kan kan sebenarnya tidak hanya cuma rumah makan saja, tapi iya, misalkan nanti dari UMKM misalkan bisa membuat produk dalam bentuk kaleng gitu kayak gudeg kaleng itu kan kita oh kan iya, iya. di sini kan kita juga punya pabrik kalengnya Bu. Oh gitu. Nah Oh jadi jadi bisa di anu ya kalengkan ya iya maksudnya. bisa dikalengkan Ibu, Jadi itu lebih awet lebih dan bisa awet. dikirim ke Bisa dikirim kemana-mana. kemana-mana gitu. Oh Iya. gitu. Oh Jadi jadi pasca panennya apa aja, Mas kalau pasca Purbo? panennya selain rumah makan ya Bu ya, Mm-mm. rumah makan itu kita punya pabrik kaleng, terus kita Oh, punya keripik, keripik ya. sama kita punya itu eh, keripik tapi yang vacuum frying. Jadi Iya. kalau biasanya nangka, tapi kalau ini jamur. Iya. Nah, jadi ini yang nggak pakai tepung Bu. Oh yang ya ya ya. Yang pakai Yang mesin langsung ya. vakum ya pakai Vakum ya. mesin vakum vakum frying itu Mm-mm. tapi ini kan mahal banget jamur Iya. 10 kilo jamur 10 Iya. kilo segar itu jadinya Cuman cuma 9 meresepnya. on. Iya. Apa mungseret ya? Ya Ya intinya itu mengkeret itu gitu. ya tapi itu taste-nya nggak hilang, taste-nya aslinya nggak Iya hilang, iya iya. beda sama yang keripik yang pakai tepung yang Pakai harus ya direbus ya dulu ya iya gitu. Tapi iya. ya kita untuk mengedukasi apa teman-teman yang petani-petani ya kita kadang-kadang memberitahu sebetulnya untuk pasca panen sebisa mungkin Mm-mm. meningkatkan value tapi Iya. tidak seperti contohnya misalnya tidak mengambil ke keripik gitu Bu. Karena kalau ke keripik Mm. itu kan kosnya sekarang mahal. Kosnya Mm-mm. mahal terus biaya penyusutan Iya. nya kan juga tinggi. Jadi keripik itu Mm-mm. kan nggak bisa dijual murah.
walaupun Mm-mm. nilainya tinggi, tapi Oh, biayanya itu ikut biaya tinggi gitu, tinggi juga. tinggi juga gitu. Jadi Hmm. eh, terus nanti secara penjualan juga itu kita tuh head to headnya itu nggak cuman sama keripik jamur saja, tapi Jamur, sama iya. keripik Ya, bayam, iya, sama keripik yang yang lain ya. lain. Nah, itu Bisa kalah saing ya, kalah kalau saing. Jadi harganya yang mahal. ya, jadi Oh. Jadi kita menurut itu Mas Purbo yang mengharapkannya ini apa Mas Purbo yang pasca panen yang mampu bersaing gitu ya. Artinya kita bisa inilah kita bisa bersaing dengan produk hortikultura yang lain. yang lain gitu. Heeh. Kalau kita sih dengan pengalaman kita itu ya masuk ke menu siap saji saja, Bu. Tapi siap Hmm, saji itu kan bisa tidak hanya bikin warung saja, iya. tapi kita misalkan masuk ke misalnya bikin ke catering nasi box misalnya gitu, atau nanti Gitu. dijual misalnya pakai rice ball, misalnya Hmm, bikin rice hmm. ball gitu. Terus mungkin nanti misalnya masuk ke eh, frozen food, masuk Iya, ke iya, iya, itu gitu iya. itu bisa lah alternatif, tapi karena itu kan cost-nya lebih lebih rendah ya Bu ya. Hmm. Dan misalnya apa penjualannya juga nggak terlalu bisa bisa lebih dapat cash money-nya, lebih perputarannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, daripada Hmm. kalau keripik. Kalau kalau Keripik. keripik itu kan kalau kita masuk ke toko oleh-oleh kalau di Jogja itu kan Iya. pakai termin, Bu. Konsinyasi ya. Konsinyasi. Nanti masih Nanti 1 bulan, bulan bisa depan, 3 bulan. Nah, iya, itu kan iya. untuk Mandek ya UMKM jadi apalagi itu di ya. petani ya, Bu ya. Iya, Kan iya. modalnya kan sangat-sangat terbatas. Jadi kalau sudah modal penyusutan, misalnya biaya produksinya tinggi, nanti masih harus modal lagi titip di sana Mm-mm. barang berhenti. Nanti kalau Iya. tidak laku itu kan tidak bisa Iriter ya. ya nggak bisa di itu Bu. Di reaktor pun Iriter kita mau mau terus diapain Bu kan diapain cuman ya? cuman dibuang, tapi Iya, itu oh, jadi alternatif terakhir saja iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, Atau nanti misalkan kalau yang kaleng itu, Mas, kayaknya lebih ini ya, yang kaleng, yang yang kaleng itu bisa Ibu, tapi eh, juga tidak apa ya, kemarin itu sebetulnya sebelum pandemi itu penjualan produk kaleng itu bagus Bu, karena emang emang mereka waktu itu emang banyak belanja, jadi tapi kondisi yang sekarang mm, itu produk kaleng itu akhirnya menjadi makanan apa ya, darurat gitu Bu. hmm, Jadi bukan jadi, kalau jadi dulu kan harian dibikin kaleng itu kan bisa buat oleh-oleh banyak yang di luar yang kota akan, gitu iya, iya. gitu. Nah, kalau sekarang itu ya Oh, masih bisa, tapi tidak secara penjualan tidak sebagus yang dengan yang kondisi yang stok, hari iya, ini iya, ya Bu ya. iya, iya. Dengan Jadi kondisi sekarang yang hari lebih ini ya. yang frozen tuh justru lebih ini sekarang ya, Ya, zamannya ya, zamannya ya, sekarang kan ya. zaman frozen, Ya terus frozen gitu, itu makanan-makanan. makanannya di press itu ya, Ya, terus vakum, nanti vakum. vakum, terus nanti Mm-mm. misalnya langsung langsung Mm-mm. ke user aja, langsung itu lebih bagus. Mm-mm. Sedangkan kalau mungkin kalau teman-teman apa yang budidaya jamur gitu, kan kapasitasnya juga nggak terlalu besar juga kan Bu. Iya, Jadi iya, iya, jadi iya. dia bisa menjual di masyarakat sekitar gitu. Hmm, Jadi nggak harus harus keluar ya. terlalu jauh gitu Iya, ya. iya, iya. Artinya ada selain Mas Purbo yang sudah besar ya dalam budidaya jamur, masyarakat di sekitarnya atau UMKM pun ada yang mengusahakan jamur, Mas. Untuk di Sleman ini ada Bu, tapi ya Hmm, masih sebatas untuk tiram saja lokal ya, karena ya lokal ya aja ya paling ya ya kebutuhan. lokal aja Bu ya. Kan kapasitas yang di Jogja kan juga rumah makan, uh, di Jogja itu kan kuliner di Jogja itu kan lebih banyak sekali sekarang Iya, variannya kan gitu iya, ya. iya, iya. Jadi jadi itu masih masih pasar masih masih sangat luas gitu. Masih bisa diterima Ya, ya. Artinya masih bisa jamur dari diterima.
teman-teman Dari UMKM teman-teman itu masih masih ataupun dari kelompok lain tuh masih bisa. masih 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 bisa itu, Bu. Nah, Masih bisa heeh. itu. Nah, melihat jatuh bangunnya berusaha jamur ya, apa pesannya Mas Purbo ini untuk pemula, apa yang harus dilakukan dari awal tuh, Mas Purbo? Kalau kita mau mulai Eh, ya, kalau ini kan karena sudah pengalaman berapa puluh tahun gitu loh, jadi ngerti ini ya suka kalau dukanya. ya untuk teman-teman yang mau mulai belajar budidaya jamur, mulailah dari apa ya? Mulai dari ukuran yang jangan terlalu besar dulu. Hmm, Jadi belajar berproses itu penting sekali. Jadi mm-mm. jejamuran itu, vulva itu tidak ujuk-ujuk besar. Ujuk, ya, ya, Jadi kita harus memahami karakter daerah masing-masing, bahan baku di bahan sekeliling bakunya. kita, terus pasar kita, terus kemampuan kita juga. Jadi itu dulu sih Bu, yang menurut saya sangat-sangat Mm-mm. penting ya. Iya, Jadi jangan sampai karena cerita jejamuran itu besar, iya, terus nanam jamur itu akan bisa sebesar itu. besar-besaran, iya, Bukan seperti itu gitu, tapi iya. melalui proses gitu. Jadi kita juga nggak bisa besar kalau bahan tidak disupport dengan bahan Bahan baku yang bakunya. cukup. Ya, Hmm. terus kita tidak bisa besar juga kalau ilmu yang kita miliki Miliki juga Oh, jadi harus terbatas. belajar terus ya, Mas Ya ya. harus belajar Artinya terus gitu. Ya, terkait dengan eh, karakteristik dari si jamur ini ya. ya Karena harus tahu karakter. jenisnya ini jenis makin banyak jenis makin banyak ilmu gitu ya, Iya, kira-kira. iya, itu kan masih Hmm, ilmu ya Bu ya. Masih iya. belum karakter daerah. Kan sama-sama di Hmm, Jogja, nanamnya di Kaliurang, sama hmm, di Bantul, sama di Kulon Progo, sama di Gunung Kidul kan beda semua iya. Karena karakter iklimnya ya, daerahnya. iya. Iya. Heeh. Jadi Oh, jadi iya. saya sih mikirnya ya pelan-pelan saja, berhitung yang benar Iya, secara biaya iya, untuk iya, bahan baku. Kalau dulu kan bahan baku masih murah ya Bu. iya. Misalnya kita ngambil penggergajian, oh Iya, heeh, dibersihin, iya. kita bisa ngambil gitu. Heeh, Sekarang kan iya, mau ngambil produksi yang tambah banyak kan kita harus beli kan gitu. iya. Harus beli itu untuk tenaganya, untuk ongkos Heeh. angkutannya kan Betul, gitu. Kalau betul, dulu betul. dibawa pakai motor saja cukup gitu kan. Iya, Nah, itu butuh proses lah. Jadi proses diri, proses di bahan baku, update ilmu, ilmu, iya. ya jadi tidak tidak misalkan setelah kursus di P4S Es terus langsung ujuk-ujuk jadi gitu bisa ya. gitu. Nggak seperti Enggak, itu. ya itu baru sebagian ya. Berarti Ya harus itu baru ada, sebagian iya, kecil saja gitu ya. iya, Dan kita itu sebenarnya sangat 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 terbuka untuk diskusi iya, untuk petani-petani jamur gitu. iya. Jadi ini butuh proses yang panjang lah, Bu. Nggak dalam 1 2 bulan atau dalam 1 tahun itu terus Dan besar harus itu enggak. praktek ya, Mas Purpo Ya, ya. ya betul Bu. Harus Karena praktek Bu. karakteristik tadi ya, Ya, karakteristik dari jamur dan media ya kalau saya betul, betul tangkap Bu. tadi. Jadi media ini sangat menentukan Mm-mm. eh, proses produksi itu. Ya, betul. Karena proses hasil dari jamur yang baik itu kan ditentukan oleh proses produksi. Betul Proses kan? produksi, Iya, bahan baku, dan ya. baku. Heeh. Betul Ibu. Nah, kira-kira Mas yang terbaik ya satu kumbung itu menghasilkan berapa? Kalau untuk jamur merang ya Bu, untuk jamur merang itu eh, sekarang itu 1 meter persegi, satu Mm-mm. meter persegi itu hitungannya 1 meter persegi ya Bu. Kalau kalau Iya, rumah itu kadang-kadang di tiap petani itu rumahnya ukurannya macam-macam kan iya, gitu. iya. Jadi kalau paling bagus 1 meter persegi itu bisa 4 kilo rekodnya. Hmm, iya.
Tapi kalau nanti siklusnya itu sudah berjalan karena akumulasi rumah dan lain-lainnya, ya mungkin nanti bisa di average di sekitar 2,5 kilo per Nah, meter iya. Oh, segi ya. iya. Mas Purbo, tantangannya apa dalam selama ini mengembangkan jamur di jamuran ini? Tantangannya apa, Mas Purbo, yang dialami dalam mengembangkan jamur ini? Di SDM Ibu, Oh, SDM. Iya, ya kalau kalau bahan baku itu alternatifnya ada A, B, C, D gitu, iya. gitu. Tapi Hmm. di SDM itu karena kan sangat terbatas ya Bu sekarang untuk budidaya jamur merang itu kan juga pelatihan budidaya jamur Mm-mm. merang itu kan juga sekarang kan turun temurun ya. Jadi Iya, oh saya dari orang tua nih gitu. iya. Jadi prosesnya selama di Jogja prosesnya seperti ini itu juga juga butuh Hmm. effort juga untuk daerah lain yang dengan kultur kondisi iklimnya berbeda. Berbeda. Ya. Hmm. Kalau bahan baku saya pikir masih masih bisa Masih lah, bisa diatasi masih ya. bisa Bu, masih bisa Tapi ya. SDM ini memang perlu SDM itu tadi ya, tuh harus tekun ya. Terus ya harus kan belajar itu itu ilmu ya. itu kadang-kadang baru nanam sekali bagus, Gagal. nanti kedua, ketiga bagus, keempat gagal itu Terus kan bikin mutung. down Bu ya, Mutung. Jadi bikin harus down itu. harus kuat ya niatnya ya. Ya harus Artinya harus kalau kuat Bu. sudah memilih jamur untuk usahanya, Ya ya, berarti jatuh bangunnya saya harus kira tepat nggak ya. cuman ya, mungkin di pertanian yang lain juga sama, Bu. Kan apalagi petani-petani sekarang kan kita masih muda-muda yang sekarang kan tambah Iya, muda-muda kan, Bu. iya betul. Dan itu kan mereka kita nggak tahu kondisinya apakah mereka bisa bisa bertahan Fight gitu ya, dengan fight dengan cara budidaya iya. untuk Iya. budidaya jamur apalagi seperti itu. Nah, apa yang masih Seperti itu. Mas Purbo impikan ya? Apa maksudnya passionnya apalagi dengan jamur nih? Ya, kalau untuk di jamur itu sebetulnya masih banyak PR ya, Bu ya. Masih kita itu masyarakat kita itu masih butuh diedukasi Mm-mm. untuk mengkonsumsi jamur ini lebih banyak ya. Tapi itu memang butuh dukungan ya, petaninya harus lebih banyak, harus bareng-bareng mengedukasi masyarakat supaya petani-petani jamur yang lain itu juga juga Mm. meningkat gitu. Iya. Secara Men- Menurut penghasilan, ya, penjualan, produksinya menurut Mas Purbo tinggi gitu. pentingnya konsumsi jamur, pernah enggak dilihat ingredient atau apa ya komposisi yang ada di jamur tuh? Komposisinya Sehingga itu ya menurut Mas banyak Purbo Bu. penting. Ya, penting Bu. Jadi seperti jamur shiitake itu dikonsumsi lebih bagus itu karena dia ada antioksidan supaya untuk mencegah kanker. Nanti masih belum lagi Hmm. untuk jamur-jamur yang baru seperti monkey head, Mm-mm. terus itu ada lagi cordyceps. Cordyceps itu kalau kalau dulu itu masuk ke itu Bu, kayak sistem pengobatan di apa ya dulu namanya Keling Boy ya, itu ada tuh. Oh, Pengobatan pakai jamur itu juga iya. ada. Kayak lingsi itu juga itu kan Oh, ada, Bu. Lengsia. Jadi ya lingsi terus untuk manfaat ingredient di detailnya saya tapi Iya. itu yang jelas di kesehatan seratnya tinggi, terus vitaminnya ada, terus Hmm. antioksidannya tinggi kan gitu. Mm-mm. Terus jadi sangat bermanfaat lah untuk Untuk kesehatan kesehatan, ya. untuk kesehatan lebih Oh, bagus lebih ya. banyak gitu. Mungkin itu salah satu pilihan Mas Purbo ya memilih jenis Iya, jamur dengan khasiat yang ada di dalamnya. iya. Satunya Jadi barang-barang. gimana bisa sehat tapi bisa
dinikmati lebih enak gitu aja, Iya, Bu. iya, 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 iya. Mas Mas Purbo ini pentingnya ya saya melihat kan dari Bapak konsistensi apa berusaha di jamur ya sampai sekarang, sampai seberapa jauh nanti Mas Purbo mengembangkan jamur ini. eh saya nggak tahu, Bu. Jadi untuk saat ini kita berusaha supaya apa cita-cita kita untuk mengembangkan jamur ini lebih lebih besar supaya pertanian budidaya jamur ini semakin luas gitu. Mm-mm. Kan kita juga waktu dulu kan juga pernah menjadi ceritanya tuh di Dieng Jaya itu kan menjadi Oh dia iya produsen jamur jamur ya nomor terbesar ya. satu di Asia Tenggara kan, Bu. Iya iya Terbesar di iya Asia Tenggara itu, Bu. iya. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti itu dulu lagi, tapi Iya, dengan konsep yang berbeda ya gitu berbeda, aja. betul, betul, betul. Jadi, Iya. ya, jadi itu mungkin, Nah, kita butuh effort seperti itu. ya. Jadi Mas Purbo melihat perkembangan agribisnis jamur di Indonesia itu masih terbuka, tentunya Ya, dengan berbagai apa tadi inovasi ya, Mas dengan Purbo. inovasi ya. Ya, sehingga kita tidak hanya memproduksi, tapi juga melakukan perubahan-perubahan di dalam usaha itu ya, Mas Ya, Purbo di ya. dalam usaha Heeh. dan proses proses budidayanya juga. Mm, mm, mm. Nah, ini Mas Purbo sebelum kita maaf, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Mas Purbo ini untuk sahabat Yampi. Monggo. Apa ya, Bu? Ya. Bagaimana supaya sahabat Yampi ini gitu ya, tidak hanya melalui hortikultura lain, kan hortikultura tuh bukan hanya buah, bukan hanya Ya, ini ya, limpang ini sayuran, jamur, ya, sayuran, nah, jamur ini juga perlu diprioritaskan hortikultura. gitu. Iya, monggo Mas Purba apa Apa ya, closing Bu? Statement apa ya? statementnya untuk generasi muda eh lah, untuk ini sahabat Yampi. ya, untuk sahabat Yampi, eh, tidak salahnya nanti misalkan mau belajar jamur, hortikultura, nanti mungkin bisalah datang atau ke Jogja mampir, kita bisa diskusi, kita bisa belajar bareng untuk hortikultura di Indonesia ini aja lah, Bu. Iya, iya. Jadi terbuka Pengembangan ya. ya sangat-sangat Ya. terbuka aja lah, Bu. Jadi Mas Purbo optimis pengembangan jamur di Indonesia masih banyak atau Masih sangat peluangnya sangat terbuka, peluangnya masih masih banyak, Bu. Masih banyak terbuka dan ini terbuka. selain terbuka, apakah ini menjanjikan gitu, Mas Mas Purbo, eh, mengembangkan budidaya atau mengembangkan jamur, apakah ini menjanjikan dari sisi ekonomi? Iya, Artinya kan kalau kalau menjanjikan kan kita mau berusaha ya, kita mau belajar dan ya, sebagainya. ya, eh, kita optimis bahwa jamur ini akan menjadi salah satu superfood Hmm, di dunia ya. Sebetulnya itu jamur itu sebetulnya menjadi salah satu superfood, Bu, di iya. di Hmm, dunia gitu. Jadi sebetulnya jamur ini juga sebenarnya tidak tidak bisa disepelekan gitu. hmm, Jadi hmm, hmm. sekarang kan banyak makanan yang makanan-makanan kayak tempe itu kan juga salah satu superfood gitu. Tapi Iya. orang tidak sadar bahwa tempe itu juga jamur Hmm, iya, iya, gitu. iya. Karena Jadi prosesnya kan harus jadi di itu jamur ya, dikasih jamur. iya, kan itu tempe dijamurin, dikasih Dijamurin, miselium kan iya, gitu, Bu. iya, iya. Iya, dijamurin, iya. Tapi
tapi itu tidak sadar gitu bahwa bahwa Ah, jamur itu oke. makanan super di belahan Di, dunia ini. di Salah dunia. satu makanan super Oh, lah gitu. iya, iya. Berarti termasuk eksklusif ya sebetulnya jamur ini ya. Karena Eksklusif, Bu. karena itu tadi ya, eh, ada di belahan manapun gitu kan jamur ini. Iya, Ada di belahan, makanan makanan ada di superfood mana-mana itu, aja. Bu. Oke, ya. Terima Ada di kasih ini, mana-mana. Ya. Mas Jadi Purbo. jangan takut untuk Jangan takut budidaya ya. jamur. Jangan takut budidaya jamur dan silakan menghubungi PT atau P4S Volva Indonesia untuk lebih jauh PV lagi. Volva Indonesia. Ya, PT Volva Indonesia untuk lebih jauh lagi mengenal dan Nanti bisa, mendalami. ya, Iya, ya. ada pesan kalau yang Nanti bisa dicek di Instagram kita. eh, ada Instagramnya ya Mas Purbo ya. Nanti ada di Instagram kita kalau mau ada Instagram. Ada Iya, Instagram kita di Explore Jejamuran. di Atau nanti Jamuran. cari aja agrowisata Jejamuran. Itu Iya. nanti bisa menghubungi lewat itu aja, Ibu. Iya, baik. Iya. Baik, terima kasih ini Mas Purbo atas waktunya dan juga bincang-bincang Terima yang kasih, Ibu. menarik. Ini menarik karena saya tahu dari awal gitu ya, Dari Bapak budidaya ya, Bu. dari Bapak ya sampai sekarang berkembang ke Mas Purbo. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang terus maju ya Mas Purbo untuk Amin. menjadikan jamur ini menjadi superfood tadi ya, mendunia gitu Superfood, ya. ya. Dan menarik untuk para generasi muda untuk budidaya jamur gitu. Tadi seperti yang disampaikan, jangan takut, tapi ya harus ada ilmunya, begitu kan? Ya, ada ilmunya. Ya, ada Ya. ilmunya sehingga semua bisa dipelajari dan silakan menghubungi PT Volva Indonesia apabila ingin berminat untuk lebih lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mempelajari mengenai jamur. Begitu kira-kira ya Mas Volva, terima kasih Terima sekali kasih, lagi. Ibu. Demikian sahabat Yampi, bincang-bincang kita dengan pengusaha agribisnis jamur, bukan hanya budidaya tapi sampai kepada resto ya, resto yang berkaitan dengan jamur dan kami harapkan sahabat Yampi juga mengenal lebih jauh karena khasiatnya pun yang ada di jamur juga untuk kesehatan. Demikian catatan RSZ sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.